Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 702 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai videografi 2. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Rani Sulastri dengan NPM terakhir 038, Iradian Melawati dengan NPM terakhir 044, Nadia Nurul Aini dengan NPM terakhir 046, Dea Danis dengan NPM terakhir 050, dan Tarisa Putri dengan NPM terakhir 068. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama mengenai jenis software video editing, kemudian jenis software video player, kelebihan dan kekurangan software video player, dan praktik software. Nah, untuk topik yang pertama yaitu mengenai jenis software video editing. Video editing sendiri merupakan suatu proses penseleksian, penambahan judul, variasi, transisi, efek, lagu, sound effect, narasi, merubah tampilan warna, menu khusus untuk bentuk kepingan baik itu format DVD maupun Blu-ray, dari video mentah menjadi video yang mempunyai tampilan dan format video seperti yang kita inginkan. Nah, adapun jenis-jenisnya, yang pertama ada KineMaster. Nah, KineMaster sendiri itu dapat langsung dibagikan ke platform media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Google+, dan banyak lagi. Kemudian yang kedua ada Wondershare Filmora. Nah, Wondershare Filmora ini merupakan sebuah aplikasi untuk membuat dan mengedit video, baik berupa kumpulan gambar maupun gabungan dari beberapa video menjadi sebuah video baru yang berkualitas. Selanjutnya ada Canva. Nah, Canva merupakan sebuah aplikasi pengolah grafis dan editing video berbasis web. Kemudian selanjutnya ada InShot. Nah, InShot sendiri ini merupakan aplikasi video editor yang cukup digemari dengan alasan karena fitur-fitur yang ada di dalamnya cukup banyak. Selain itu juga desain aplikasinya juga mudah dipahami dan bisa dipakai secara gratis meskipun terdapat iklan di dalamnya. Yang selanjutnya ada Capcut. Nah, ada beberapa opsi yang bisa dipilih seperti menambahkan lagu-lagu ke dalam video, memberikan efek suara tepuk tangan, suara tawa, dan untuk merekam suara sendiri. Selain itu juga pada Capcut itu dapat menambahkan teks agar membantu menyampaikan suatu informasi. Setelah Capcut ada juga jenis video editor. Yang pertama ada Adobe Premiere. Nah, pada Adobe Premiere sendiri ini memiliki kelengkapan fasilitas dan kemampuan yang luar biasa dalam mengolah video, menjadikan software ini banyak dipakai oleh production house karena keberadaannya benar-benar mampu membantu dan memudahkan pemakai dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada Power Director. Nah, menurut Autila, Power Director ini merupakan sebuah perangkat lunak untuk mengedit video dengan berbagai macam fitur yang dapat digunakan untuk membuat video sendiri dengan semua jenis berkas seperti foto, klip video, dan track audio. Selanjutnya ada Viva Video. Nah, pada Viva Video ini kita bisa menambahkan berbagai efek untuk menciptakan sebuah video yang spesial. Selain itu juga bisa menambahkan beberapa efek ke video yang sudah diedit dan dapat menambahkan teks atau stiker ke video tersebut. Yang terakhir ada Windows Movie Maker. Nah, Windows Movie Maker merupakan sebuah software video editing yang umumnya mudah ditemukan di setiap komputer Indonesia. Nah, program ini telah terintegrasi dengan operating system Windows. Hasil dari rekaman tadi bisa dilakukan pengeditan menjadi sebuah movie atau film. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis software video player. Video player adalah salah satu aplikasi pemutar media player yang mana sudah tersedia atau bawaan dari Windows itu sendiri. Yang pertama ada VLC Media Player. VLC Media Player merupakan salah satu software pemutar file multimedia video dan audio yang mendukung berbagai format file. Nah, kelebihan dari software ini yaitu bersifat open source
sehingga gratis untuk mendownloadnya dengan support berbagai OS antara lain Windows, Linux, macOS, FreeBSD, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada QuickTime Player. Nah, QuickTime Player ini merupakan software buatan dari Apple Inc. Kelebihan dari software ini antara lain software ini menyimpan berbagai fitur menarik yang tidak dimiliki oleh aplikasi sejenis seperti rotasi video, rekam video yang sedang ditonton, menggabungkan video, mendukung mode virtual reality, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada GOM Player. Kelebihan dari GOM Player ini antara lain tersedia audio yang lengkap dan tersedia fitur skin sehingga dapat menampilkan video lebih menarik. Kemudian yang keempat ada KM Player. KM Player merupakan software yang sudah support untuk video 4K, 4K. Nah, kelebihan dari KM Player ini antara lain mendukung untuk rendering, processing, dan decoding video. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima, ada multiple media player. Multiple video player merupakan aplikasi pemutar media player yang mempunyai fungsi atau kegunaan lebih dari satu, yaitu dapat membaca banyak ekstensi pemutar media player dari berbagai aplikasi pemutar media player yang ada seperti Power DVD, VLC, SBF, serta media player klasik. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari video player. Yang pertama ada AV atau audio video interleave. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama ada format filenya berlaku untuk standar Windows. Yang kedua, gambarnya lebih tajam dibandingkan dengan ASF. Yang ketiga, banyak jenis pilihan kompresi yang dapat digunakan. Yang keempat, semakin banyak kompresinya semakin baik kualitasnya. Nah, untuk kekurangannya yang pertama ada kemampuan untuk memampatkan suara dan gambar kurang. Kemudian yang kedua memiliki kemampuan resolusi gambar yang terbatas. Yang ketiga tidak bisa full screen dan full motion video. Yang keempat terlalu banyak jenis kompresi. Yang kelima kualitasnya tergantung dari jenis kompresi. Nah, kemudian ada MOV. Nah, untuk kelebihannya yang pertama kemampuan untuk memampatkan suara dan gambar baik. Yang kedua kualitas resolusi gambar sedang. Dan yang ketiga, file size-nya kecil. Nah, untuk kekurangan dari MOV yang itu sendiri, MOV hanya bagus untuk sistem video dan animasi performance pelan atau susah dibaca. Nah, yang selanjutnya ada MWV atau Windows Media Video. Nah, untuk kelebihan dari MWV ini, yaitu wadah ASF opsional dapat mendukung manajemen hak digital menggunakan kombinasi kriptografi, kurva elliptik, pertukaran kunci. Kemudian Dash Block Chipper, Block Chipper Custom, RC4 Stream Chipper, dan SHA-1 fungsi hashing. Nah, untuk kekurangannya, MWV ini hanya bagus untuk sistem video dan animasi serta audio. Kemudian ada FLV. Nah, kelebihan dari FLV ini yang pertama, flash dapat digunakan banyak kegunaan, misalnya untuk film, presentasi online, iklan banner, animasi internet, dan lain-lain. Yang kedua, flash file dapat dengan mudah dilihat oleh lebih dari 90% dari pengunjung web. Yang ketiga, flash file biasanya sangat kecil dan mudah untuk di-download. Yang keempat, karena ukuran flash file lebih kecil dan format file maka dapat dilihat melalui broadband dan dial-up. Serta yang kelima, berbagai jenis file video dapat dengan mudah dikonversi ke berbagai jenis format flash file. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri, FLV ini membuat konten flash sangat mahal dan memakan banyak waktu. Nah, yang selanjutnya ada YNAB. Nah, kelebihan dari YNAB pertama mendukung untuk audio populer dan video termasuk format 3GP, AAC, AVC, HD, MPEG-4, WMV, dan WMA. YNAB juga mendukung sebagian file
AVI, DVX, MOV, dan XVID. Nah, yang kedua kualitas video yang lumayan soft, dan yang ketiga penggunaannya gratis. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama tidak kompatibel dengan file 3GP, yang kedua pengaturan kurang banyak, serta yang ketiga usage memori yang lumayan besar. Kemudian yang selanjutnya ada COM player. Nah, kelebihan dari COM player ini yang pertama sangat ringan ketika dipakai, yang kedua subtitle dapat diedit waktunya dan juga letaknya, yang ketiga audio dapat diedit timernya, yang keempat video dapat diedit efeknya, yang kelima sudah mendukung banyak format video maupun audio, yang keenam volume bisa mencapai 20% sehingga suara yang dihasilkan lebih dari normal biasanya, yang ketujuh ada screen capture, yang kedelapan equalizer dalam aplikasi. Nah, untuk kekurangan dari COM player yaitu lambat bila digunakan di notebook, terutama jika video yang diputar beresolusi besar atau Full HD atau komputer dengan performa yang kurang mumpuni. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Windows Media Player. Untuk kelebihan dari Windows Media Player ini, yang pertama mendukung untuk audio populer dan video termasuk format 3GP, AAC, AVC, HD, MPEG-4, WMV, dan WMA. Yang kedua, WinUp juga mendukung sebagian file AVI, DivX, MOV, dan XVID. Yang ketiga, kualitas video yang lumayan soft. Nah, dan juga penggunaannya gratis. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama tidak kompatibel dengan file 3GP, yang kedua pengaturan kurang banyak, yang ketiga usage memorinya lumayan besar. Selanjutnya ada SM Player ya. Nah, di sini kelebihan dari SM Player sendiri, yang pertama ada media player audio video terbaik di Linux dan Windows. Kemudian yang kedua bisa memainkan format MOV yang berat ataupun yang HD dengan lancar. Kemudian yang ketiga, player ini menggunakan M-Player sehingga playback engine yang mampu memainkan berbagai format video dan audio dalam berbagai format. Kemudian yang keempat, dapat mengingat setting pengaturan semua file yang dimainkan. Yang kelima, dapat memainkan, mencari, hingga mengunduh atau mendownload video YouTube dengan mudah. Selanjutnya ada KM Player dengan kelebihannya, yang pertama dalam satu paket fiturnya banyak sekali, mulai dari DSP plugin, vocal remover, fasilitas normalisasi, kristality, dan lain-lain. Kemudian kelebihan yang kedua, untuk video dapat oprek mulai dari level, blur, sharpen, noise, dan chroma. Kemudian ada banyak lagi ya. Dan yang kelebihan yang ketiga, KM Player ini juga memiliki internal timer. Selanjutnya ada VLC Media Player. Nah, di sini kelebihan dari VLC Media Player antara lain dapat digunakan untuk berbagai tipe protokol streaming tanpa program atau kode eksternal. Kelebihan yang kedua, dapat memutarkan video dari berbagai macam jenis format audio dan video seperti MPEG 1, MPEG 2, VLC, kemudian ada MPEG 4, WMV, dan lain sebagainya. Untuk kelebihan yang ketiga, kualitas suara sangat bergema seperti menonton film di bioskop. Selanjutnya ada kelebihan yang keempat, suara dapat diperbesar hingga 200% dari suara asli pada Windows. Untuk kekurangan dari VLC Media Player ini, format video tidak ditampilkan pada daftar file. Kemudian yang kedua ada tidak dapat menyisipkan subtitle layaknya VLC versi desktop. Lanjut ya, untuk selanjutnya ada Little Code atau Windows Media Player Classic. Untuk kelebihannya lebih tepat dibandingkan
Untuk kelebihannya yang pertama, lebih cepat dibandingkan dengan GOM Player meskipun memutar video Full HD yang sama tetapi video tetap lancar. Untuk kelebihan yang kedua, terlihat setiap chapter atau babak di status bar dan garis-garis hitam di slide time. Selanjutnya ada kekurangan dari LeetCode kini ya. Yang pertama, subtitle tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Kemudian yang kedua, volume hanya sampai 100%. Nah, lanjut ya, untuk bagian keempat ada praktik dari software ini. Nah, praktik dari software ini ada praktik untuk video editor ya. Yang pertama, bisa memakai KineMaster nih. Cara menggunakan KineMaster untuk edit video. Yang pertama, download dan install aplikasi KineMaster. Bisa di-download di Google Play Store ya, kalau misal di handphone atau di gadget. Dan kemudian setelah terinstall, buka aplikasi KineMaster. Kemudian yang ketiga, pilih ikon menu create yang ada di bagian tengah. Sudah di dalam PPT sudah diperlihatkan ya teman-teman. Kemudian yang keempat, pilih resolusi video yang hendak dibikin. Bisa 16:9, 9:16 atau 1:1. Kemudian setelah memilih resolusi video, bisa langsung masuk ke menu editnya ya. Nah, pada halaman edit KineMaster nantinya opsi media akan langsung terbuka nih sahabat, kalau misal sudah memilih resolusi videonya nanti. Kemudian cari dan pilih file video yang hendak diedit, kemudian tekan ikon centang yang terdapat di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya yaitu fitur pada KineMaster, yaitu untuk memotong frame yang tidak diinginkan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan men-tap video yang hendak diedit hingga muncul frame berwarna kuning pada file video. Kemudian yang kedua, pilih simbol gunting pada sisi kanan atas, bisa dilihat di gambar ya untuk simbolnya. Kemudian langkah ketiga yaitu memperhatikan dengan baik opsi pemotongan yang akan kamu pilih sebelum mengkat video agar tidak salah potong. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengatur kecepatan video. Langkah pertama yaitu dengan men-tap video yang hendak diatur tingkat kecepatannya. Kemudian tap menu speed yang memiliki simbol speedometer. Nah, kemudian silakan atur kecepatan video sesuai yang kamu inginkan. Bisa dilihat ya, ini untuk fiturnya di gambar. Nah, fitur selanjutnya yaitu menambahkan teks. Dengan cara yang pertama, men-tap menu layer, lalu pilih menu teks. Kemudian tulis teks yang kamu inginkan jika sudah tekan tombol OK. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk mengatur warna dan font style pada teks tersebut. Semakin unik rupanya, semakin menarik video yang kamu buat, kayak gitu. Selanjutnya yaitu menambahkan lagu. Langkah pertama yaitu memilih lagu yang hendak kamu masukkan ke dalam video. Langkah kedua yaitu tap tanda plus untuk menambahkan lagu tersebut. Untuk langkahnya bisa dilihat di gambar ya. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan efek. Dengan cara yang pertama, men-tap pada menu layer, lalu memilih efek pada lingkaran menu, kemudian pilih efek yang hendak dimasukkan ke dalam video. Kalau sudah, tap efek tersebut dan bakal langsung masuk ke dalam kolom edit video. Nah, yang selanjutnya yaitu ada export dan share video. Dengan cara yang pertama, men-tap icon menu export pada pojok kanan atas, kemudian atur dengan bebas resolusi dan kecepatan frame video. Jika sudah, tap export. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Nah, yang selanjutnya yaitu Filmora.
Wondershare Filmora adalah program mengedit video terbaru yang memungkinkan untuk membuat, mengedit, memangkas, dan mengkonversi segala jenis video menurut Ridona tahun 2020. Nah, kelebihan dari Filmora itu yang pertama merupakan salah satu aplikasi editing video yang cukup ringan dari file yang dibawanya, artinya tidak membutuhkan ruang atau space hard disk yang besar. Kemudian Filmora ini juga membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam melakukan editing video. Filmora ini juga memiliki fitur-fitur yang ringkas dan mudah dioperasionalkan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki efek-efek yang membuat video hasil editing. Selanjutnya, langkah untuk menggunakan Filmora untuk edit video, yaitu yang pertama dengan meng-create project, kemudian menekan new project, kemudian import media. Setelah mengimpor media, kemudian pilih bahan yang akan diedit, misalnya video, bisa juga gambar PNG, JPG, atau apapun itu. Kemudian ada MP3 di pilihan folder kalian ya, kemudian klik open. Nah, fitur Filmora yang pertama yaitu cut video. Cara cut video di Filmora yaitu yang pertama dengan klik kanan di bagian video yang akan dipotong, kemudian pilih split, kemudian tekan kombinasi Ctrl B di bagian audio yang akan dipotong. Nah, yang pertamanya klik play pada playhead, garis vertikal saat posisi pemutaran di bagian video yang akan dipotong. Kemudian yang kedua, arahkan pada akhir durasi yang akan dipotong, misalnya pada detik ke-15. Nah, kemudian pilih split icon gunting atau tekan Ctrl B di bagian video yang akan dipotong. Kemudian yang keempat, yaitu pilih salah satu pada potongan video tersebut, dapat diberikan efek atau editan sendiri, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menghilangkan suara video di Filmora, yaitu ada audio mute. Pilih video yang akan di mute, kemudian misal pada video green screen, klik kanan, kemudian tekan mute atau tekan kombinasi Ctrl Shift M. Yang selanjutnya, cara menghilangkan suara video di Filmora, yaitu yang pertama, klik pada video yang akan dihilangkan suaranya, lalu klik kanan di teks audio atau tekan keyboard Ctrl plus Alt plus D. Secara otomatis akan dipecah menjadi dua bagian pada timeline, satu video, satu audio. Yang kemudian klik pada timeline audio, lalu hapus atau delete, otomatis suara hilang dan senyap. Kemudian untuk cara menghilangkan background video Filmora, yaitu yang pertama, klik dua kali video green screen pada timeline, kemudian pilih menu video pada tab atas pojok kiri, lalu centang chroma key atau select control, select color, kemudian arahkan pada warna hijau, lalu tekan OK. Nah, otomatis menjadi transparan dan hilang. Selanjutnya, cara ekspor Filmora, yaitu yang pertama, buka software Filmora yang sebelumnya sudah di-download. Kemudian, klik menu export, lalu klik export with watermark, lalu login atau daftar dahulu di Wondershare ID. Kemudian, klik save, lalu klik OK yang ada di bawahnya. Selanjutnya, yaitu menggunakan Canva. Berikut cara membuka aplikasi Canva, yaitu yang pertama, membuka aplikasi ini terlebih dahulu. Canva dapat di-download aplikasinya melalui App Store ataupun Play Store pada smartphone yang digunakan. Kemudian mengunjungi websitenya di canva.com, lalu masuk aplikasi dengan identitas email yang aktif atau bisa juga dengan nama akun Google atau Facebook. Kemudian untuk mulai proyek baru, bisa dengan buka di web browser atau aplikasi dan cari jenis desain video atau video Facebook, tampilan slide video, kolase video, video YouTube, cerita Instagram, dan intro YouTube. Selanjutnya, pengguna dapat mulai membuat desain dari awal atau menelusuri template untuk mendapatkan inspirasi. Yang selanjutnya, untuk menjelajahi template,